warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Foundation of Planning. What is planning? Planning atau perencanaan adalah suatu hal yang dapat membuat tujuan dan strategi kita berjalan dengan lancar, karena jika cuma ada tujuan dalam organisasi tanpa adanya perencanaan atau planning, tujuan tersebut tidak akan berjalan. Why do messengers plan? Karena proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Planning and performance. Planning yang kita buat dan ditambahkan performa yang baik memungkinkan untuk mewujudkan suatu tujuan tetap organisasi tersebut. Sebagaimana sebaliknya, jika performa kurang, organisasi tersebut akan hanya stuck di zona tersebut. Goals and plan. Perencanaan sering disebut fungsi manajemen utama karena menetapkan dasar untuk semua hal lain yang dilakukan manajer saat mereka mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Ini melibatkan dua aspek penting, tujuan dan rencana. Goals adalah hasil atau target yang diinginkan. Plans adalah dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan akan dipenuhi. Types of goals. McDonald menyatakan bahwa target keuangannya adalah rata-rata pertumbuhan penjualan dan pendapatan tahunan 3 hingga 5%, pertumbuhan pendapatan operasional tahunan rata-rata 6 hingga 7%, dan pengembalian modal yang diinvestasikan pada remaja yang tinggi. Contoh tujuan strategis dan Bloomberg LP, kami ingin menjadi organisasi berita paling berpengaruh di dunia. Tujuan yang baru saja dijelaskan adalah tujuan yang dinyatakan. Pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan apa yang diyakini oleh pemangku kepentingannya, tujuannya. Jika Anda ingin mengetahui tujuan organisasi yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya dikejar oleh organisasi, amati apa yang dilakukan anggota organisasi. Tindakan menentukan prioritas. Mengetahui bahwa tujuan nyata dan yang dinyatakan mungkin berbeda adalah penting untuk mengenali apa yang mungkin Anda anggap tidak konsisten. Types of plan. Bridge. Rencana strategis adalah rencana yang berlaku untuk seluruh organisasi dan menetapkan tujuan organisasi serta keseluruhan, bersifat luas. Rencana operasional adalah rencana yang mencakup area operasional tertentu dari organisasi, bersifat sempit. Time frame. Long term plans adalah panjang yang memiliki kerangka waktu di atas 3 tahun. Short term plans adalah mencakup 1 tahun atau kurang. Specific plans adalah didefinisikan dengan jelas dan tidak meninggalkan ruangan untuk interpretasi. Directional plan adalah rencana fleksibel yang menetapkan pedoman umum. Frequency of use. Single use plans, rencana satu kali yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan situasi yang unik. Standing plans adalah rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan berulang kali. Oke, selanjutnya akan saya teruskan setting goals and developing plans. Tujuan memberikan arahan untuk semua keputusan dan tindakan manajemen dan membentuk kriteria yang akan diambil olehnya. Semua yang dilakukan anggota organisasi harus berorientasi pada tujuan. Tujuan-tujuan ini dapat ditetapkan dengan baik melalui proses tradisional atau dengan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan. Tradisional goal setting. Dalam penetapan tujuan tradisional, tujuan yang diterapkan oleh manajemen puncak mengalir ke bawah melalui organisasi dan menjadi tujuan untuk setiap area organisasi.
chain. Pencapaian tujuan di satu tingkat yang menjadi perantara untuk mencapai tujuan di tingkat berikutnya. Management by Objective (MBO), yaitu proses menetapkan tujuan yang disepakati bersama dan menggunakan tujuan tersebut untuk menilai kinerja karyawan. 1. Tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan dirumuskan. 2. Tujuan utama dialokasikan di antara unit, divisi, dan departemen. 3. Manajemen unit secara kolaboratif menetapkan tujuan khusus untuk unit mereka dengan manajer mereka. 4. Tujuan khusus ditetapkan secara kolaboratif dengan semua anggota departemen. 5. Rencana aksi mendefinisikan bagaimana tujuan harus dicapai, ditentukan, dan disepakati oleh manajer dan karyawan. 6. Rencana aksi diimplementasikan. 7. Kemajuan menuju tujuan ditinjau secara berkala dan umpan balik diberikan. 8. Keberhasilan pencapaian tujuan diperkuat oleh penghargaan berbasis kinerja. Karakteristik tujuan yang tertulis dengan baik. Yang pertama, terukur. Kedua, jelas untuk kerangka waktu. Ketiga, menantang namun dapat dicapai. Keempat, tertulis. Kelima, dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi yang diperlukan. Lalu langkah-langkah dalam penentuan tujuan. Pertama, tinjau misi atau tujuan organisasi. 2. Mengevaluasi sumber daya yang tersedia. 3. Tentukan tujuan secara individu dan dengan masukan dari orang lain. 4. Tuliskan tujuan dan komunikasikan kepada semua orang yang perlu tahu. 5. Tinjau hasil dan apakah tujuan tercapai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki. Proses pengembangan rencana dipengaruhi oleh 3 faktor kontingensi dan oleh pendekatan perencanaan yang diikuti. Contingency factors in planning. 3 faktor kontingen mempengaruhi pilihan rencana, tingkat organisasi, tingkat ketidakpastian lingkungan, dan panjang komitmen masa depan. Untuk sebagian besar manajer tingkat bawah melakukan perencanaan operasional, sementara manajer tingkat atas melakukan perencanaan strategis. Faktor kontingensi kedua adalah ketidakpastian lingkungan, faktor yang cukup jelas dalam contoh pembukaan bab upaya bantuan Haiti. Ketiga, ketidakpastian tinggi, rencana harus spesifik tetapi fleksibel. Manajer harus siap untuk mengubah atau mengubah rencana saat diimplementasikan. Faktor kontingen terakhir juga terkait dengan kerangka waktu rencana. Konsep komitmen mengatakan bahwa rencana harus diperluas cukup jauh untuk memenuhi komitmen yang dibuat ketika rencana dikembangkan. Approaches to planning. Dalam pendekatan tradisional, perencanaan dilakukan sepenuhnya oleh manajer tingkat atas yang sering dibantu oleh departemen perencanaan formal. Sekelompok spesialis perencanaan yang tanggung jawab utamanya adalah membantu menulis berbagai rencana organisasi. Pendekatan lain untuk perencanaan adalah melibatkan lebih banyak anggota organisasi dalam prosesnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Ananda Nova. Contemporary Decision Planning. Yang kedua, markas besar dari Hyundai Motor dipenuhi dengan data 24 jam per hari. Disinilah kita dapat menemukan pusat komando dan kontrol global (PSCG) perusahaan yang dimodernkan seperti ruang berita CNN dengan puluhan layar komputer menyampaikan video dan data yang mengawasi operasi Hyundai yang ada di seluruh dunia. Manajer mendapatkan informasi tentang pengiriman suku cadang dari pemasok ke pabrik. Kamera mengawasi jalur
perakitan, menjaga, mengawasi pabrik Hyundai yang berada di Ulsan, Korea, dan juga pabrik mobil terintegrasi terbesar di dunia. Begitu juga dengan mencari mata-mata pesaing dan tanda-tanda kerusuhan buruh. BPPT juga menyimpan pada kegiatan R&D yang ada di perusahaan Eropa, Jepang, dan Amerika Utara. Hyundai bisa mengidentifikasi masalah dalam sekejap dan bereaksi dengan cepat. Perusahaan adalah tentang agresivitas dan kecepatan mewakili bagaimana perusahaan abad pada ke-21 dan nantinya akan menjadi sukses. Kami menyimpulkan bab ini dengan membahas dua isu kontemporer dalam perencanaan. Secara khusus, kita akan melihat perencanaan secara efektif dalam lingkungan yang dinamis dan kemudian bagaimana manajer dapat menggunakan pemindahan lingkungan. Dan yang paling penting, bagaimana menjadi intelijen yang kompetitif. How can managers plan effectively in dynamic environments? Seperti yang kita lihat pada bab 2, lingkungan eksternal terus berubah. Misalnya penyimpanan komputerisasi pada abad merevolusi semua jenis industri, mulai dari layanan keuangan hingga perawatan pada teknik. Situs jejaring sosial digunakan oleh perusahaan untuk terhubung dengan pelanggan, karyawan, dan calon karyawan. Kemudian dihapuskan untuk makan di luar daripada memasak di rumah juga disiapkan dulu. dan para ahli percaya bahwa China dan India sedang mengubah ekonomi global abad ke-21. Lalu bagaimana manajer dapat merencanakan secara efektif ketika lingkungan eksternal terus berubah? Dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik. Tetapi fleksibel, meskipun ini mungkin tampak kontradiktif, sebenarnya tidak. Agak bermanfaat. Rencana memerlukan beberapa keputusan, tetapi rencana tersebut tidak boleh dibuat kaku. Manajer perlu menyadari bahwa perencanaan adalah proses yang berkelanjutan. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan meskipun tujuan dapat berubah karena kondisi pasar yang dinamis. Mereka harus siap untuk mengubah arah jika kondisi lingkungan memungkinkan. Fleksibilitas ini sangat penting karena how can manager use environmental scanning? Analisis manajer terhadap lingkungan eksternal dapat ditingkatkan dengan lingkungan pemindaian yang melibatkan penyaringan informasi untuk mendeteksi tren yang sedang muncul. Salah satu bentuk pemindaian lingkungan yang paling cepat adalah intelligent design, di mana mengumpulkan informasi tentang pesaing dan memungkinkan manajer untuk mengantisipasi pesaing dan mengantisipasi tindakan daripada hanya bereaksi terhadap mereka. Manajer benar-benar dapat memanfaatkan kekayaan informasi kompetitif ini dengan membeli akses ke database, menghadiri pameran, datang dan bertanya kepada staf penjualan. Kita sendiri juga dapat menjadi sumber informasi yang baik tentang pesaing. Selain itu, banyak organisasi bahkan secara teratur membeli produk pesaing dan meminta karyawan mereka sendiri untuk mengevaluasi mereka untuk mempelajari teknis inovasi yang baru. Manajer perlu berhati-hati tentang cara mencari informasi, terutama intelijen kompetitif, bukan untuk mencegah kekhawatiran tentang apakah itu legal atau etis. Preparing for major rancang keterampilan bekerja sama.